Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau untuk kita semua. Saya harap teman-teman selalu semangat untuk belajar terkait dengan lingkungan. Hari ini kita akan membahas mengenai pengendalian operasional dalam sistem manajemen lingkungan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja lingkungan. Saya Agus, mari kita mulai untuk diskusi. Pengendalian operasional adalah suatu konsep atau proses yang digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional dalam suatu perusahaan dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Tujuan dari pengendalian operasional adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan dan mengelola resiko yang terkait dengan operasional tersebut. Pengendalian operasional ini melibatkan serangkaian langkah atau tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa proses operasional ini berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan pemantauan, pengukuran, dan pelaporan terkait dengan kinerja operasional. Dengan adanya pengendalian operasional ini, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi dan mengambil langkah-langkah korektif untuk memperbaiki situasi tersebut. Beberapa contoh pengendalian operasional yang umum yaitu bisa kita lihat dari prosedur dan kebijakan, yaitu menetapkan prosedur kerja dan kebijakan yang harus diikuti oleh karyawan dalam menjalankan tugas-tugas operasional. Hal ini mencakup instruksi tertulis tentang langkah-langkah yang harus diikuti, tanggung jawab, dan wewenang yang diberikan. Kemudian ada pemantauan dan pengukuran. Melakukan pemantauan dan pengukuran secara teratur terhadap kinerja operasional untuk memastikan bahwa tujuan dan target yang ditetapkan tercapai. Ini misalnya pengukuran produktivitas, kualitas, atau waktu penyelesaian suatu proses. Kemudian ada audit dan pemeriksaan, yaitu melakukan audit internal atau pemeriksaan rutin untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan dari audit ini adalah untuk menemukan ketidaksesuaian, kesalahan, atau resiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada sistem informasi dan pelaporan, yaitu menggunakan sistem informasi yang tepat untuk mengumpulkan, menyimpan, dan melaporkan data operasional secara akurat dan tepat waktu. Hal ini memungkinkan manajemen untuk memantau kinerja, mengidentifikasi masalah, dan membuat keputusan yang informasional berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya ada tindakan korektif. Ini seperti jika ada ketidaksesuaian atau masalah dalam operasional, tindakan korektif harus diambil. Hal ini melibatkan identifikasi akar penyebab masalah, perbaikan proses, dan pencegahan agar masalah tersebut tidak terulang. Ini ada contoh sederhana penerapan pengendalian operasional dalam perusahaan tambang. Contohnya yaitu yang pertama, pemantauan kualitas air. Perusahaan tambang dapat mengimplementasikan sistem pemantauan secara teratur untuk memonitor kualitas air di sekitar area tambang. Hal ini melibatkan pengambilan sampel dan analisis laboratorium untuk memastikan bahwa air tidak tercemar oleh limbah pertambangan. Jika ditemukan pencemaran, langkah-langkah perbaikan dan pengendalian harus segera diambil untuk mengurangi dampaknya. Selanjutnya ada pengelolaan limbah. Perusahaan tambang harus memiliki sistem pengelolaan limbah yang efektif. Ini termasuk pemisahan antara pengelompokan limbah berdasarkan jenisnya, serta penggunaan teknologi dan metode pengelolaan limbah yang sesuai dengan standar lingkungan. Pengelolaan limbah yang baik ini melibatkan praktek pencegahan pencemaran dan pemantauan yang ketat terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkan tentu saja selama kegiatan tambang ini berlangsung.
Selanjutnya ada pengurangan emisi gas rumah kaca. Perusahaan tambang dapat mengadopsi teknologi dan proses yang lebih efisien dalam penggunaan energi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Contohnya, menggunakan peralatan dan mesin yang lebih efisien secara energi, memperbaiki isolasi termal, atau memanfaatkan sumber energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi tambang. Selanjutnya, pengelolaan revegetasi. Nah ini, setelah area tambang tidak lagi digunakan, perusahaan harus melaksanakan program revegetasi untuk mengembalikan ekosistem yang seimbang. Ini melibatkan penanaman kembali tanaman asli atau endemik, termasuk pohon dan tumbuhan lainnya, serta pemantauan pertumbuhan mereka untuk memastikan pemulihan lingkungan yang optimal. Selanjutnya, pelatihan dan kesadaran lingkungan. Perusahaan tambang harus memberikan pelatihan kepada karyawan tentang praktik kerja yang ramah lingkungan dan pentingnya pengendalian operasional. Dengan peningkatan kesadaran dan pengetahuan, karyawan dapat berperan aktif dalam menjaga kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Selanjutnya, konsultasi dan keterlibatan masyarakat. Perusahaan tambang harus terlibat dalam konsultasi dengan masyarakat setempat dan melibatkan mereka dalam proses pengendalian operasional, mendengarkan masukan dan kekhawatiran masyarakat, serta memberikan informasi yang transparan tentang upaya pengendalian operasional. Ini akan membantu membangun hubungan yang baik dan memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar. Perhatikan bahwa ini hanya contoh-contoh umum penerapan pengendalian operasional dalam perusahaan tambang. Implementasinya ini dapat bervariasi tergantung pada jenis tambangnya, ukuran perusahaannya, dan kondisi lingkungan lokalnya. Pengendalian operasional ini penting dalam mengelola resiko, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan perusahaan. Dengan menerapkan pengendalian yang tepat, ini perusahaan dapat meminimalkan kerugian dan menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan efisien. Pengendalian operasional dalam sistem manajemen lingkungan ini memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pengendalian operasional yang bertujuan untuk mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan operasional suatu perusahaan. Lalu ada pertanyaan, kenapa pengendalian operasional ini penting dalam sistem manajemen lingkungan? Alasannya karena dengan adanya pengendalian operasional, ini perusahaan secara tidak langsung ini patuh terhadap peraturan dan regulasi lingkungan. Pengendalian operasional ini membantu perusahaan mematuhi peraturan dan regulasi lingkungan. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga otoritas, ini perusahaan dapat menghindari sanksi hukum dan kerugian reputasi yang dapat timbul akibat pelanggaran. Perusahaan juga ini dapat melakukan pengelolaan resiko lingkungan. Pengendalian operasional ini membantu mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola resiko lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional. Dengan melakukan pemantauan yang tepat, pengukuran kinerja, dan analisis resiko, perusahaan ini dapat mengidentifikasi potensi masalah lingkungan dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya, efisiensi sumber daya dan penghematan energi. Melalui pengendalian operasional yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi konsumsi energi. Langkah-langkah pengendalian seperti pemantauan dan pengukuran konsumsi energi ini mengoptimalkan proses produksi dan implementasi teknologi yang lebih efisien dapat membantu perusahaan mengurangi dampak lingkungan mereka dan pada saat yang sama ini mengurangi biaya operasional juga.
Perusahaan yang melakukan pengendalian operasional ini juga akan tercermin dengan peningkatan kualitas lingkungan. Pengendalian operasional yang baik ini dapat membantu perusahaan memperbaiki kualitas lingkungan. Dengan mengelola limbah, polusi udara, dan dampak negatif lainnya, ini perusahaan dapat berkontribusi pada pemeliharaan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Kemudian, dengan perusahaan melakukan pengendalian operasional, ini maka akan meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Dalam era kesadaran lingkungan yang semakin meningkat, ini perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab secara lingkungan, ini memiliki keunggulan kompetitif. Pengendalian operasional yang baik dan berkelanjutan ini dapat membantu meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di mata konsumen, di mitra bisnis, dan masyarakat secara umum. Secara keseluruhan, pengendalian operasional dalam sistem manajemen lingkungan merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan pembangunan dan perlindungan lingkungan tentu saja. Dengan memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan operasional, perusahaan dapat mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi, dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Kemudian kita akan membahas mengenai konsep PDCA, Plan Do Check Action. Konsep Plan Do Check Action atau PDCA adalah suatu pendekatan siklus pengendalian yang digunakan dalam pengendalian operasional. Pendekatan ini berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindakan perbaikan yang berkesinambungan. Konsep PDCA, Plan, Do, Check, dan Action atau siklus PDCA ini dikembangkan oleh seorang ahli manajemen kualitas yang bernama Dr. W. Edward Deming. Dr. Deming adalah seorang pakar dalam bidang statistik dan manajemen kualitas yang sangat berpengaruh. Ia dikenal sebagai salah satu pionir dalam pengembangan penerapan prinsip-prinsip Total Quality Management atau TQM di dunia bisnis. Dr. Deming mempopulerkan konsep PDCA ini sebagai bagian dari prinsip-prinsip manajemen kualitas. Ia menganjurkan bahwa perusahaan harus mengadopsi siklus PDCA sebagai pendekatan sistematis untuk meningkatkan kualitas produk dan proses bisnis secara berkelanjutan. Konsep PDCA ini telah menjadi salah satu fondasi utama dalam disiplin manajemen kualitas dan digunakan secara luas di berbagai sektor industri. Meskipun Dr. Deming sangat berperan dalam pengembangan dan mempopulerkan konsep PDCA ini, penting untuk dicatat bahwa siklus PDCA juga merupakan konsep yang terkait dengan prinsip-prinsip manajemen kualitas yang dikembangkan oleh para ahli lainnya. Seperti bisa kita sebut Joseph Juran dan Kaoru Ishikawa. Ini kontribusi dari berbagai ahli dalam bidang manajemen kualitas telah membantu mengenalkan dan mengadopsi konsep PDCA secara luas di dunia bisnis dan industri. Pada tahun 2018, Jose Autor Garza Reyes dan tim ini pernah melakukan penelitian terkait konsep PDCA pada perusahaan tambang dan diterbitkan di Journal of Cleaner Production. Penelitian menunjukkan bahwa konsep PDCA ini terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja operasional dan kondisi lingkungan di area tambang tersebut. Mari kita bahas secara singkat mengenai masing-masing langkah dalam siklus PDCA ini. Yang pertama, plan, perencanaan, yaitu langkah pertama dalam siklus PDCA adalah perencanaan. Pada tahap ini, tujuan, target, dan kebijakan pengendalian operasional ditentukan. Perusahaan mengevaluasi risiko lingkungan, identifikasi aspek lingkungan yang signifikan, menetapkan langkah-langkah pengendalian, dan mengembangkan rencana operasional yang memenuhi persyaratan lingkungan. Rencana ini harus jelas, terukur, dan realistis. Kemudian do, pelaksanaan. Setelah perencanaan selesai,
langkah selanjutnya adalah melaksanakan rencana operasional. Perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selama pelaksanaan, penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan prosedur yang telah ditentukan, serta menerapkan praktik operasional yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada cek, evaluasi. Tahap evaluasi melibatkan pemantauan dan evaluasi kinerja lingkungan serta kinerja implementasi pengendalian operasional. Pada tahap ini, perusahaan mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mengevaluasi apakah tujuan dan target yang telah ditetapkan ini tercapai. Evaluasi ini mencakup pemantauan indikator kinerja lingkungan, pemantauan kepatuhan terhadap regulasi, dan evaluasi efektivitas langkah-langkah pengendalian yang diimplementasikan. Kemudian yang terakhir adalah action, tindakan perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi, langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan perbaikan. Jika ada ketidaksesuaian atau area di mana kinerja tidak memenuhi target yang ditetapkan ini, perusahaan harus mengidentifikasi penyebab masalah dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Nah, tindakan ini dapat meliputi perubahan dalam prosedur operasional, peningkatan pelatihan, pembaharuan rencana operasional, atau perbaikan teknis lainnya. Setelah tindakan perbaikan dilakukan, siklus PDCA dimulai kembali dengan tahap perencanaan untuk menguji efektivitas tindakan perbaikan yang telah diambil. Siklus PDCA adalah suatu pendekatan yang berkelanjutan yang memungkinkan perusahaan untuk secara terus-menerus meningkatkan pengendalian operasional. Dengan melibatkan semua tahapan dalam siklus PDCA secara berulang, perusahaan dapat mencapai pengendalian operasional yang lebih efektif, peningkatan kinerja lingkungan, dan pemenuhan terhadap tujuan dan target yang telah ditetapkan. Contoh sederhana penerapan konsep PDCA dalam sebuah perusahaan tambang misalnya. Kita mulai dari plan, perencanaan. Tujuannya untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan. Perencanaannya bagaimana? Perencanaannya dengan cara kita lakukan identifikasi aspek lingkungan yang signifikan dalam operasi pertambangan, seperti pengurangan air, pengelolaan limbah, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Tetapkan tujuan dan target yang spesifik untuk mengurangi dampak negatif ini. Rencanakan tindakan pengendalian yang dapat mengurangi resiko lingkungan, seperti penerapan teknologi bersih, penggunaan bahan bakar yang lebih efisien, dan penggunaan metode pengelolaan yang aman. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Melaksanakan rencana operasional yang telah disusun, misalnya menggunakan peralatan pertambangan yang ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan energi, memperbarui prosedur operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku, mengadakan pelatihan bagi karyawan mengenai praktik pertambangan yang bertanggung jawab secara lingkungan. Selanjutnya, cek, evaluasi. Mengumpulkan data dan informasi terkait kinerja lingkungan, seperti pemantauan kualitas air dan udara, pemantauan penggunaan energi, dan analisis limbah yang dihasilkan. Evaluasi, apakah tujuan dan target pengendalian lingkungan tercapai? Menganalisis data dan informasi untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dan area yang memerlukan perbaikan. Kemudian yang terakhir, action, tindakan perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi, mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Ini misalnya, jika pemantauan menunjukkan kualitas air yang tidak memenuhi standar, melakukan analisis penyebab dan mengimplementasikan perbaikan dalam pengelolaan limbah dan penggunaan bahan kimia jika terdapat peningkatan emisi gas rumah kaca. Mungkin diperlukan investasi dalam teknologi pengendalian emisi yang lebih efektif. Setelah tindakan perbaikan dilakukan, siklus PDCA dimulai kembali dengan tahapan perencanaan untuk menguji efektivitas tindakan yang diambil.
Penerapan konsep PDCA dalam perusahaan tambang ini membantu dalam mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan ini. Dengan melakukan perencanaan yang tepat, melaksanakan langkah-langkah pengendalian yang sesuai, dan melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, perusahaan dapat meningkatkan kinerja, khususnya kinerja lingkungan mereka, dan memenuhi standar keberlanjutan yang lebih tinggi. Konsep PDCA atau Plan, Do, Check, dan Action ini memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi pendekatan yang populer dalam pengendalian operasional dan manajemen kualitas. Ini berikut adalah beberapa kelebihan utama dari konsep PDCA. Yang pertama adalah pendekatan berkelanjutan. Konsep PDCA memberikan pendekatan siklus yang berkelanjutan dalam pengendalian operasional. Dengan melibatkan langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindakan perbaikan yang berkesinambungan, perusahaan terus meningkatkan kinerja dan kualitas mereka. Fokus pada perbaikan, PDCA menekankan pentingnya tindakan perbaikan yang berkelanjutan. Evaluasi terhadap kinerja dan implementasi pengendalian operasional memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian atau masalah yang ada dan mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan suatu tindakan perbaikan. Dengan demikian, PDCA ini mendorong sikap proaktif dalam meningkatkan proses dan hasil. Pendekatan berbasis data, PDCA melibatkan pengumpulan dan analisis data yang relevan untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas langkah-langkah pengendalian. Pendekatan ini berfokus pada fakta dan bukti yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang informasional dan berdasarkan data. Hal ini membantu perusahaan menghindari keputusan yang bersifat spekulatif atau berdasarkan asumsi semata. Kemudian, PDCA juga fleksibel. Konsep PDCA memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan dan memperbaiki rencana dan tindakan mereka ini berdasarkan evaluasi yang dilakukan. Jika ada ketidaksesuaian atau masalah yang muncul, perusahaan dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan. Ini memberikan fleksibilitas untuk menangani perubahan kondisi dan tantangan yang terjadi di lingkungan operasional. Selanjutnya, peningkatan kesadaran dan komunikasi. Jadi PDCA mendorong keterlibatan karyawan dan komunikasi yang efektif. Dalam setiap tahap siklus kesadaran akan standar kualitas, langkah-langkah pengendalian, dan tujuan perusahaan ditingkatkan. Karyawan juga didorong untuk memberikan masukan dan melaporkan masalah yang mereka temui. Hal ini membangun kesadaran kolektif dan meningkatkan komunikasi antara berbagai perusahaan. Dengan kelebihan-kelebihan ini, konsep PDCA membantu perusahaan untuk mencapai pengendalian operasional yang lebih baik, peningkatan kualitas, efisiensi, dan daya saing. Meskipun konsep PDCA, Plan, Do, Check, dan Action ini memiliki banyak kelebihan, tapi ada juga beberapa kekurangannya, yaitu keterbatasan dalam menghadapi perubahan besar. Konsep PDCA ini lebih cocok untuk perbaikan bertahap dan kecil dalam operasi dan proses bisnis. Dalam situasi di mana perubahan besar diperlukan, ketergantungan pada data dan pengukuran. PDCA mengharuskan pengumpulan data yang relevan dan analisis yang cermat untuk menginformasikan tindakan perbaikan. Namun, tidak semua perusahaan memiliki sistem pengukuran yang kuat atau data yang lengkap. Hal ini dapat menghambat efektivitas penerapan PDCA jika data yang dibutuhkan tidak tersedia atau tidak akurat. Kemudian juga keterbatasan dalam menghadapi situasi yang kompleks. Dalam situasi yang kompleks atau tidak struktur, konsep PDCA mungkin tidak memberikan solusi yang cukup memadai. Beberapa masalah yang dihadapi oleh perusahaan ini mungkin melibatkan banyak faktor yang saling terkait
dan memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan multidisiplin. Kemudian juga perlu sumber daya yang memadai. Penerapan PDCA ini memerlukan sumber daya manusia, waktu, dan keuangan yang cukup. Mungkin itu dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.